tuh ketahuan ya, kita beli tanpa lihat sinopsisnya, jadi kita tidak tahu nih ya. Emang kamu tahu sinopsisnya apa? Udah ya oke. Bahaya. Bukan yang lain, jadi ya udah. Udah sejauh 2 bab ini pendapatmu gimana? Keindahan dia dalam mendeskripsikan sebuah atmosfer atau banyakan sih baju ya. Aku tuh harus minta gitu ya garansi ke Tante Stephanie Garber tanggung jawab. Halo teman-teman. Balik lagi sama Izumi. Kali ini kita mau apa ya? Baca buku ya, Zu ya? Udah. Udah ayo, apa Zu? 1, 2, 3. Tada! Jadi ini adalah Once Upon a Broken Heart Karya Stephanie Garber, penulis favorit kita berdua. Gara-gara buku ini kita nggak bisa punya pacar karena dia terlalu sempurna. Oh my god. Dan tau gak sih, kita tuh sering banget ya kalau ketemu tuh gibahin siapa, Zu? Dante. Oke, jadi buku ini tuh bercerita tentang apa, Zu? Itu baca ini. Nah ini tuh ketahuan ya, kita beli tanpa lihat sinopsisnya, jadi kita tidak tahu nih ya. Emang kamu tahu sinopsisnya apa? Aku lo nggak tahu. Sama nggak sih? Nggak tahu juga. Ya udah Stephanie Garber ya udah aku beli. Jadi dari dust jacketnya ya, For As Long As She Can Remember. Jadi ada tokoh baru namanya Evangeline Fox. Jadi buku ini itu timelinenya jauh sebelum Caraval Fairy, saat Fates-nya masih berkeliaran jauh. Nah si tokoh Fates yang diangkatnya itu Prince of Hearts atau Jack. Nah dia kayaknya kayak Dante-nya, kayak bad boy-nya, dan menjadi main cast dari si trilogi ini. Si Dante, salah, Jack. Nah si ceweknya itu kenapa ribet masih Dante terus? Iya mas, belum move on. Terus si ininya, main cast ceweknya itu kayaknya Evangeline Fox. Jadi dia itu adalah seorang wanita yang patah hati saat mau menikah. Jadi pas menikah mau kawin itu cowoknya ternyata nikung dia. Makanya dia minta tolong ke Prince of Hearts untuk biar si cowoknya tuh menyesal gitu tuh. Tapi ternyata Prince of Hearts itu punya rencana lain buat Evangeline gitu. Benar nggak? Dan kalau dibaca dari sininya sih, Evangeline tuh kayaknya tipe-tipe cewek yang mendambakan bahagia selama-lamanya. Oh iya, greatest happily ever after dia tulis terus ya di sini gitu. Kayaknya ini akan lengket dengan unsur fairy tale. Ya kita baca langsung aja ya, awal-awalnya aja, walaupun nanti mungkin kita bakal baca sendiri-sendiri kapan-kapan. Selesai baca ini dapat berapa bab, Zu? 2. Dapat 2 bab. Tadinya kita mau baca 1 bab, tapi karena nggak bisa berhenti, akhirnya kita Seru. baca 2 bab supaya si ceritanya sudah ada sedikit storyline-nya juga lah. Sejauh 2 bab ini pendapatmu gimana? Menurut aku ini, kalau kalian mungkin sudah baca bagi yang udah baca Caraval, ini emang satu jalan dengan Caraval, dan kembali lagi ya dari cara penulisnya Stephanie Garber, bagi yang kangen ini memang tidak mengecewakan. Tapi buat kalian yang mungkin belum pernah baca Caraval, ini masih bisa kalian baca sih, dan ini pasti narasinya akan sangat detail banget, sangat indah gitu ya. Kalau dari aku sih, ya tadi sih, kalau kalian belum pernah baca Caraval dan pengen kenalan sama Stephanie Garber, bisa banget baca buku ini. Soalnya mereka tuh cuma dari satu penulis yang sama, karakternya kebetulan sama, tapi timelinenya beda gitu. Jadi kalau kayak film Avenger lah, kalian bisa nonton. Iya, betul. Nonton Avenger yang mana aja gitu. Iya, mau Captain gitu. America kayak mau Thor kayak ada di situ. Jadi karakternya pindah-pindah aja gitu. Mirip gitu. ya, seperti gitu. Terus ada adegan-adegan yang hampir buat aku gila gitu waktu baca. Iya, aku kayak, ya mungkin kalau teman-teman baca yang bahasa Indonesia ke Inggris jadi agak loncat ya makanya agak gila. Cuman kalau dari Inggris ke Inggris ini memang gaya nulisnya tuh kayak gini gitu Stephanie Garber tuh. Terus bisa. Nih, ini kan baru bab awal, kan ada karakter baru, yang namanya Evangeline Fox.
Menurutmu gimana, Zu? Kembali lagi ya, kalau aku udah baca dengan yang Caraval itu, karakter wise dan plot wise-nya agak sedikit serupa, tapi dia disajikan dengan konsep yang jauh lebih kuno dan berbeda. Jadi mindsetnya tuh tetap unik dan gimana ya, menurut aku karakter laki-laki Stephanie Garber itu emang lebih menonjol dan dia kayaknya lebih jago bikin karakter laki-laki. Dia akan jadi kalau kalian baca kalian bisa nebak dah akhirnya gimana. Cuman perjalanan menuju akhirnya itu pasti sangat rame dan menyusahkan, itu yang gak Kalau menurut gue ya, dari segi penggambaran karakternya, kalau si Evangeline Fox itu nggak jauh beda sama si Donatella. Dia tuh sama-sama emang tipe-tipe manusia cari penyakit gitu dari awal. Donatella itu yang dari Caraval series ya. Caraval series. Jadi dia tuh tipe-tipe cewek yang emang berani, terus emang cari penyakit dari awal. Terus dia juga karakter yang suka berani ambil resiko, suka ceplas-ceplos gitu juga ke seseorang yang bahkan nggak dikenal gitu. Di openingnya gini aja. Nanti kita akan sharing terlebih lagi untuk kegilaan buku ini gimana, kayaknya reaction kita. I can stop me. Kayaknya tuh baca buku ini tuh bikin aku nggak bisa berhenti. Bayangin, aku tuh baca dari bab 4 ya, segini. Dari yang awalnya tuh dapat segini, tipis banget kan. Sampai bab 25 yang kayak ini tuh tebel banget. Karena emang dia tuh secandu itu buat dibaca. Ya, mungkin karena efeknya aku suka dari tulisannya si Stephanie Garber kali ya. Wait, tapi sebelum aku ngomong lebih panjang, kayaknya aku tuh harus minta gitu ya garansi ke Tante Stephanie Garber bahwa setelah ini kalau aku nggak suka sama cowok di dunia nyata, seharusnya dia tanggung jawab. Gimana ya, dia tuh kalau buat cerita karakter, mendeskripsikan karakter di setiap buku ini tuh detail banget dan sangat-sangat charming, dan aku bisa membayangkan dengan otakku yang sangat liar ini tuh aku bisa membayangkan dengan sangat sempurna gitu. Kayak si Evangeline ini kan punya rambut rose gold ya, jadi tuh kayak ngebayangin rambut rose gold gini-gini, dan aku tuh ngebayangnya tuh dia sosok yang sangat cantik, perfect gitu. Terus cowok-cowoknya di sini tuh gantengnya kayak unreal banget. Terus gimana caraku mencintai cowok dunia nyata kalau cowok di dunia fiksi itu sesempurna itu dan bikin aku nggak bisa move on gitu kan. Oke, halo lagi semuanya. Tuh aku akhirnya selesai membaca sampai part 2 dan sekarang aku mau lanjut ke part 3. Yeay! Jadi hari ini aku mau lanjutin baca Once Upon a Broken Heart sedikit, dan ini adalah pertama kalinya aku masuk ke part 3. Aku sebagai emang aku tuh jenis pembaca yang cukup lama, kecepatannya aku kayak nggak pernah baca secepat ini dan sengebut ini. Ternyata susah jadi content creator. Aduh. Aku mau review sedikit dulu mengenai apa yang aku dapatkan sejauh ini di OUABH. Dan karena aku baca Caraval dan OUABH, jadi aku bisa cukup membandingkan keduanya dengan apa ya, cukup apple to apple lah ya, karena dua-duanya aku baca pakai bahasa Inggris. Dan aku tuh kayak catat beberapa hal penting juga sih, perbandingan dari segi karakter atau dari segi general atau plotnya. Yang pertama, dari segi tulisannya, Stephanie Garber ini sangat-sangat berkembang. Pun jujur, ini mungkin preferensi aku sih lebih suka serian Caraval. Karena kenapa? Ada sense of newness-nya dan juga lebih magical gitu fairy tale-nya, dan karena aku suka banget sama sejenis karnival malam, pesta malam, magic show, anything related to that. Jadi aku tuh kayak jatuh hati. Yang OUABH ini, it's not a bad book, it's totally a good book. Malah aku bisa bilang ini improvement kan, dimana tokohnya tuh dimulai dari 2 orang dulu, lalu dikenalkan lagi ke 2 orang selanjutnya, baru yang di terakhir itu digabung. Nah pas yang buku terakhir itu saat tokohnya agak banyak tuh aku mulai kerasa pembagian karakternya tuh nggak pas gitu, kayak spot
spotlightnya jadi hilang gitu loh. Stephanie Garber itu bikin karakternya tuh like luar biasa magical sekali gitu. Aku bisa bilang plotnya itu lebih apik, dan makanya kenapa aku bilang ini Stephanie Garber improve di sini nulisnya, dan kelihatan banget ini lebih intricate, lebih detail, lebih sulit semuanya. Jadi ini memang lebih bagus meskipun jadi sedikit lebih berat, nggak terlalu magical, tapi dia masuk ke lebih arah mindset dan politiknya. Karakternya benar-benar bikin kita pusing 7 keliling, dan aku percaya juga Kak Feninda juga pasti berpendapat seperti itu. Kita lihatlah karakter developmentnya di chapter ketiganya, part ketiganya seperti apa. Oke, jadi ikut baca bareng sama aku kali ini. Bye! Aku udah sampai bab 42. Kayaknya reading vlognya bakalan aku akhiri sampai di sini karena bakalan ada diskusi bareng sama teman-teman lain. Jadi gimana nanti endingnya bakalan aku spill di sana.